Bukan menangis lagi, Pak. Gila, sudah banyak. Coba tadi gunungnya udah aman. Aku pasti bisa kerja, ngasih keperluan anakku lebih baik, gitu aja. Halo pemirsa, kisruh relokasi mandiri menunjukkan bahwa penanganan korban erupsi Gunung Sinabung tidak terencana dengan baik. Bahkan sejumlah peristiwa yang terjadi diduga syarat dengan konflik kepentingan dan juga melanggar HAM. Lalu bagaimana sebenarnya proses dari relokasi mandiri ini berlangsung? Kami akan mengupasnya dalam modus bersama saya David Silahoy. Akhir Juli lalu, warga desa Lingga terlibat ricuh dengan pengembang dan polisi di lokasi lahan relokasi mandiri tahap 2 bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Kericuhan ini berawal dari aksi warga desa Lingga yang memagar lahan relokasi tersebut. Warga beralasan pihak pengembang telah menyerobot jalan menuju desa mereka. Situasi pun semakin memanas dan tak terkendali saat polisi mengamankan 5 warga desa Lingga ke Mapolres Karo. Warga yang marah karena rekannya ditangkap akhirnya mendatangi Mapolres Karo. Bentrok warga versus polisi pun kembali terjadi. Tragisnya, usaha warga desa Lingga untuk membebaskan rekannya ternyata harus dibayar mahal dengan jatuhnya korban jiwa. Abdi Purba, seorang pemuda desa Lingga, meninggal dunia dalam bentrok warga dengan polisi di depan Mapolres Karo. Selain itu, sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Proses penyidikan telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pengerusakan dan ditemukannya mayat 1 orang atas nama Abdi Purba. Sudah dibuat tim dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara. Jika pihak kepolisian masih melakukan penyidikan atas bentrokan yang terjadi. Hal berbeda diungkapkan oleh pihak Komnas HAM setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan di desa Lingga. Menurut Komnas HAM, arogansi polisi saat menangani aksi demo warga yang menuntut pembebasan rekannya dan berujung pada jatuhnya korban jiwa disinyalir telah melanggar HAM. Pimpinan kepolisian dengan sadar dan sengaja melakukan penyerangan kepada masyarakat. Penyerangan yang dimaksud itu tersebut tidak hanya dilakukan tidak hanya menganiaya kurang lebih 19 warga ya desa Lingga, tetapi adanya kekerasan verbal, kata-kata yang berorientasi pada konotasi negatif, kekerasan verbal dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat menyebabkan 19 orang. Nah, 1 orang ini kita tidak bisa menyebut oleh aparat karena belum dipastikan. Tapi kalau yang 19 dipastikan oleh aparat. Nah, itu. Kemudian aparat juga dengan sadar dan sengaja merusak harta benda milik warga desa Lingga. Harta benda tersebut termasuk mobil, kendaraan, kacanya dirusak pakai pentungan senjata. Ya, kemudian yang berikut juga dengan peristiwa ini juga menyebabkan masyarakat Lingga itu trauma. Penetapan lokasi lahan relokasi mandiri disinyalir menjadi pangkal persoalan yang berujung terjadinya kericuhan antara warga desa Lingga dengan pengembang dan aparat kepolisian. Penolakan warga desa Lingga terhadap rencana relokasi mandiri pengungsi Sinabung bukannya tanpa sebab. Apalagi warga desa Lingga merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan relokasi mandiri ini. Dari pusat belum ada penetapan di desa Lingga. Pak Bupati sendiri pun belum berani bilang. Jadi pengembang tadi seperti saya bilang tadi, dia mencari lokasi. Jadi dia yang istilahnya bekerja. Jadi saya lihat di sini Pemda atau meski belum ada keputusan penetapan lokasi relokasi mandiri dari Bupati, entah mengapa
Usaha merelokasi warga pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung ke Desa Lingga tetap saja dilakukan pemerintah setempat dan pengembang hingga akhirnya harus menelan korban jiwa. Lingga belum ada AMDAL dan sebagainya karena pemerintah belum bisa intervensi atau masuk untuk lahan tersebut. Jika belum ada persetujuan dan penetapan terkait lokasi relokasi mandiri dari pemerintah daerah Karo, mengapa pengembang sudah melakukan pembangunan di lokasi lahan di Desa Lingga? Untuk mengungkap fakta, tim investigasi iNews TV melakukan penelusuran di lahan yang direncanakan sebagai lokasi relokasi mandiri tahap 2 pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Di lokasi itu, kami bertemu dengan pemilik lahan yang sekaligus pengembang relokasi mandiri tahap 2. Siapa? Itu Vera Subati marah, nggak boleh masuk ke lokasinya dia. Oh iya, oke. Sekarang aja keluar aja bilang deh. Iya. Oh ya, usah dibikin kabar-kabarnya punya. Ibu pengembangnya. Saya yang punya ini tanahnya. Sekali kan saya diam aja kata pimpinan saya bupati kan. Masih independen saya. Di Pemda juga. Iya. Cuman kan Pemda juga saya nggak meninggalkan tugas. Adakah melarang pegawai beli tanah sama jual beli tanah? Nggak dilarang kan? Iya. Kecuali tadi saya proyek pemerintah saya ambil, ini kan nggak proyek pemerintah. Pemerintah ngasih uang ke warga beli sama saya. Dugaan adanya kepentingan pengembang yang sekaligus pejabat di pemerintah Kabupaten Karo disinyalir turut berperan dalam kisruh relokasi mandiri tahap 2 bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Apalagi alokasi dana relokasi mandiri bisa menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi pengembang. Tak heran jika akhirnya pengembang pun berani menyiapkan lahan bagi relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung meski ketetapan mengenai lokasi relokasi mandiri belum diputuskan. Itu bukan pemerintah di sini yang menentukan. Sesar yang pertama itu sudah jadi. Iya. Tahu. Jadi setelah itu dibentuk Pemda lagi, lokasi mandiri. Mandiri pun sebenarnya kalau menurut undang-undang jangan didirikan lokasi yang baru kalau udah ada di situ desa. Berarti antara pengembang sama bupati ada kepentingan gimana? Itulah orang itu yang bermain itu. Maksudnya tahu kau tujuannya kemana? Enggak, coba apa maksudnya? Supaya dana itu cair kan itu. Kemana dibikin tanah itu aja. Dia nggak dipikirkan ya masalah antara rakyat cocok atau enggak. Lantas, bagaimanakah penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung berlangsung? Benarkah pemilihan lokasi relokasi mandiri tahap 2 di Desa Lingga atas permintaan pengungsi? Saksikan penelusuran tim liputan kami di segmen selanjutnya.